Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat selalu saya doakan ya. Baik, bertemu lagi dengan saya Ari Firmansyah di channel YouTube tutorial tentang UML dengan menggunakan Enterprise Architect. Dan ini adalah seri keempat membuat UML, yaitu Activity Diagram. Activity Diagram ini adalah diagram aktivitas yang menggambarkan workflow atau alur kerja suatu aktivitas dari sistem atau proses bisnis. Itu dikutip dari pengertian Rosa dan M. Salahuddin ya. Jadi misalkan dalam sistem kita ada modul login. Nah, langkah-langkah apa yang harus kita ambil untuk login tersebut? Pasti yang pertama kalau halaman web ya, kita mengakses halaman loginnya, masukkan alamatnya gitu. Yang kedua, menginput username dan password. Yang ketiga, sistem akan memvalidasi. Nah, jika benar, password dan username-nya akan dilanjutkan ke proses selanjutnya, dan apabila salah, nanti akan dikembalikan kepada proses sebelumnya, yaitu input username dan password yang salah tadi. Dan apabila benar, baru masuk ke halaman utama setelah login, dan prosesnya selesai sampai di situ. Oke. Nah, ini adalah logo-logo atau simbol-simbol yang digunakan pada kelas diagram ya. Bisa di pause dulu kalau mau melihat keterangan dan nama simbol-simbolnya. Ada activity ya, ada decision, dan di sini juga ada for, percabangan atau join. Nah, dokumentasi penelitian ya, dalam dokumentasi penelitian seperti skripsi ataupun analisa program, biasanya jumlah activity diagram itu sama dengan jumlah use case pada diagram use case. Jadi apabila di sini ada case-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, maka activity diagramnya pun biasanya 5 gitu. Karena setiap activity diagram menerangkan satu case dalam use case diagram. Baik, kita langsung saja ke sistemnya, ke IE-nya. Kita buka project kita yang sebelumnya. Di sini kita sudah punya dua diagram ya, use case diagram dan activity diagram. Maaf, dan class diagram. Nah, kita akan membuat activity diagram seperti biasa ya, new diagram. Activity diagram ada di UML behavioral. Di sini activity. Nah, di sini kita ambil contoh misalkan activity diagram login, activity diagram login ya. Dipilih activity-nya dan klik OK. Nah, maka lembar kerjanya akan tampil dengan toolbox untuk activity diagram. Nah, dalam activity diagram biasanya ada dua interaksi ya, antara user dengan sistem. Maka di sini kita bikin partisi. Nah, ini adalah simbol partisinya, tarik ke sini. Boleh diagonal seperti ini, boleh vertikal, nanti kita terangkan. Kita siapa yang melakukan aktivitasnya, misalkan admin. Ini untuk user ya. Nah, bisa diagonal seperti ini atau vertikal ya. Kita buat seperti ini saja. Yang pertama partisi untuk admin. Yang kedua kita bikin lagi partisi buat sistemnya. Itu. Oke, kita tarik drag lagi ke sini, sistem. Nah, ada dua partisi ya, admin dengan sistem di sini. Kita akan membuat activity diagram login. Baik, urutannya kita sudah sebutkan tadi. Yang pertama-tama, apabila mau login, kita akan mengakses halaman login. Atau kalau di sistem desktop itu buka sistem ya, maka kita masukkan activity-nya, kita kasih nama di sini akses halaman login. Baik, kita rapihkan. Terus apabila admin mengakses halaman login, sistem akan bereaksi, yaitu menampilkan halaman login. Kita masukkan lagi di sini, menampilkan halaman login ya. Nah, kita sudah punya dua activity di sini. Admin mengakses halaman login dan sistem menampilkan halaman login. Maka kita buat koneksinya sama ya, aktifkan di activity diagramnya. Di activity-nya, terus ada simbol tanda panah, kita tarik. Nah, seperti itu, pilih control flow ya. Baik. Nah, setelah menampilkan halaman login, reaksi selanjutnya apa? Yaitu admin menginput username and password. Baik, kita tambahkan lagi activity-nya, kita rapihkan. Nah, berarti ini harus kontrol ke sini ya. Sama ya, klik kiri dan kontrol untuk membengkokkan garis. Agar lebih rapih, itu lebih enak dipandangnya.
Nah, setelah ketiga case ini, case selanjutnya apa? Yaitu membuat decision. Decision itu adalah sebuah validasi ya, validasi dari sistem apakah si input username dan password ini benar ataukah salah, atau kalau apabila salah apa yang akan terjadi selanjutnya gitu. Baik, kita masukkan decisionnya. Misalkan sini validasi. Nah, di sini ada validasi ya. Kita kasih control flow-nya ke validasi. Jadi setelah input, sistem akan memvalidasi inputannya apakah benar atau salah. Nah, validasi di sini selalu mempunyai dua output ya. Yang pertama apabila validasi itu benar, dan yang kedua apabila validasi itu salah. Nah, apabila salah, maka si validasi ini akan mengembalikan sistem ke proses sebelumnya. Misalkan kembali menginput username and password ya. Kita kasih keterangan di sini apabila false. Jadi apabila username dan password salah, false, maka akan kembali ke input username dan password. Dan apabila benar, nanti akan masuk ke halaman utama sistem. Maka kita tampilkan di sini halaman sistem. Nah, apabila benar akan ada validasi ke halaman sistem yang statusnya apa? True ya. Baik, seperti ini misalkan. Statusnya apa? Diklik dua kali di garisnya. True ya. Nah, jadi input username and password, terus sistem akan memvalidasi. Apabila benar akan masuk ke halaman sistem, apabila salah masuk ke halaman false. Setelah ini apa? Kita kasih awalan dan akhiran ya. Seperti biasa di activity ada final, ada initial. Kita masukkan di inisialnya di mana? Di sini ya. Inisial itu adalah tempat dimulainya sistem gitu. Atau dimulainya aktivitas. Kita kasih di sini, biasa tarik ya control flow ke halaman, ke akses halaman utama. Dan di akhir juga kita tambahkan final final ya. Dan kasih control flow ke sini. Baik, itu dia untuk halaman login. Nah, untuk halaman login ini seperti ini. Jadi admin mengakses halaman login. Sistem menampilkan halamannya. Terus admin input password dan username. Dan sistem itu memvalidasi apakah inputannya benar atau salah. Kalau benar, masuk ke halaman sistem. Kalau salah, disuruh untuk memasukkan username and password lagi. Baik, itu untuk activity diagram login. Nah, mungkin teman-teman bertanya, simbol apa lagi yang digunakan di sini? Banyak ya. Tetapi yang sering digunakan itu ini ya, simbol-simbolnya. Ada lagi, yaitu untuk fork atau join ya. Itu digunakan untuk misalkan satu activity mempunyai dua output, atau satu activity menerima dua input. Nah, itu menggunakan fork dan join. Mari kita coba di sini ya. Diagram activity. Untuk contoh penggunaan fork dan join. Misalkan kita di sini punya activity nih. Misalkan kelola data. Nah, si kelola data ini misalkan kita punya dua output. Untuk dua output ini yang pertama view data, dan yang kedua adalah misalkan apa ya? Delete data misalkan. Nah, jadi dari activity kelola data ini kita punya dua output nih. Bisa ke view data, bisa ke delete data. Maka untuk mengeluarkan control flow dari kelola data ini kita harus menggunakan fork atau join ya. Kita masukkan di sini. Nah, caranya gimana? Kita masukkan control flow dari kelola data. Lalu ada keluaran dari join ini ke kedua activity ini. Jadi ini yang disebut dengan fork atau join ya. Ada juga yang satu activity menerima dua inputan gitu dari activity lain. Baik, sebagai contoh, kita copy saja di sini. Kalau copy kita bisa klik control ya, terus di drag. Nah, maka kita akan mengcopy data tersebut. Jadi contohnya misalkan
aktivasi selesai ya, misalkan selesai. Suatu aktivasi selesai gitu ya, atau finish. Nah, selesainya itu ada dari dua jalan. Misalkan ada cancel input. Ada juga di sini misalkan sukses input. Nah, misalkan ada dua input kepada halaman selesai ini ya, atau pesan selesai deh. Nah, misalkan ada dua input, apabila kita tidak mau menginput, maka kita cancel, maka aktivitinya selesai. Atau pesan selesai ini bisa muncul dari sukses input. Jadi kita input dulu, baru ke selesai. Nah, kita masukkan join-nya di sini. Kita drag, kita masukkan control flow-nya. Dan dari join ini kita masukkan ke pesan selesainya. Nah, baik, itu dia contoh fork dan join. Apabila ada teman-teman punya kasus lain, komen di bawah. Atau mau menanyakan apabila kasusnya seperti ini, bagaimana Pak? Silahkan di komen di bawah, termasuk mahasiswa yang sedang tutor juga tolong dipelajari supaya kedepannya kita bisa berdiskusi tentang activity diagram ini tanpa harus sambil tutorial ini lagi gitu. Baik, itu saja dari video kali ini tentang activity diagram, dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe channelnya, like videonya, share ke teman-teman kalian yang membutuhkan, dan apabila ada pertanyaan ataupun saran silahkan di komen di bawah.